Kemudian insya Allah kita akan masuk ya, di potongan hadis yang kedua atau doa yang kedua masih ya mirip dengan ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi kedua doa ini mirip. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan coba masuk ke potongan yang kedua yaitu wa min adzabi jahannam, dan dari siksa neraka jahannam. Kita akan coba memberikan insya Allah gambaran lengkap tentang masalah neraka jahanam seperti apa, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali bagi para pembangkang, bagi para pelaku maksiat yang tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama Allah masih memberikan umur kepada mereka. Kemudian pertemuan yang selanjutnya insya Allah setelah kita jelaskan masalah neraka nanti akan kita jelaskan wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan kematian. Seperti apa fitnah kematian dan kehidupan, atau kehidupan dan kematian akan kita rincikan insya Allah. Dan juga wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan juga tentang keburukan fitnahnya dajjal, dan akan kita rincikan juga panjang lebar tentang hal-hal tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya dajjal. Dan yang terakhir ada potongan yang kelima di doa yang kedua, wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, dan ya Allah aku berlindung kepadamu dari jenis dosa dan juga dari hutang. Dan insya Allah kita akan berkisar di beberapa pertemuan ke depan tentang poin-poin ini. Saya akan mulai insya Allah untuk merincikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentang potongan pertama doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr. Teman-teman sekalian, banyak orang yang mendustakan ya, siksa kubur ini atau masa bodoh. Mereka berulang kali, mungkin Bapak Ibu sering lewat kuburan, antara rumah dengan kantor, antara rumah dengan pusat pembelanjaan, antara rumah dengan tempat-tempat yang biasa Anda silaturahim dengan keluarga Anda, atau Anda bertemu dengan teman, ya, atau mungkin tujuan-tujuan yang lainnya. Mungkin di mata kita, teman-teman yang masih hidup ini adalah batu nisan dan tanah. Tapi Anda tidak bisa mendustakan fakta bahwasanya ada dalam kuburan tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang menulis namanya, tahun meninggal, tahun lahir dan tahun meninggalnya. Dan orang itu dikenal di masanya. Mereka adalah manusia-manusia seperti kita. Punya dua mata juga, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki, punya hati, punya pikiran. Mereka juga lahir dari rahim seorang wanita. Mereka juga pernah berstatus sebagai anak. Mereka juga punya orang tua. Mereka juga pernah berstatus sebagai suami atau sebagai istri. Mereka pernah berstatus sebagai orang tua pada saat mereka sudah punya anak. Mereka pernah dipanggil juga kakek ataupun nenek. Dan beragam macam angan-angan yang sudah menjadi umum. Orang ingin sukses di pendidikan, orang ingin sukses di dalam pendapatan, orang ingin sukses di beberapa poin-poin dari masalah-masalah dunia ini. Semua sudah pernah mereka lalui. Kita satu manusia dari Adam alaihissalam, maka akan sama. Apa akhir daripada mereka, teman-teman sekalian? Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan. Kuburan itu adalah penutup sudah untuk kita menambah amal-amal kita dengan kita beraktivitas di dunia, karena sudah meninggal. Tinggal yang bisa yang amal-amal jariyah, apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa sifatnya terus berkelanjutan seperti ilmu yang bermanfaat, sungai yang pernah digali, sumur, ya, kemudian masjid yang pernah dibangun, Al-Quran yang pernah dibagikan, anak soleh yang ditinggalkan. Ini semua yang bisa menambah amal-amal kita setelah meninggal. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak bisa beraktivitas, maka Nabi SAW menjelaskan kuburan itu bisa menjadi taman dari taman surga bagi orang-orang beriman dan banyak beramal soleh, dan semoga kita termasuk ini insya Allah dalamnya. Atau bisa menjadi lubang dari lubang neraka bagi orang yang kafir, munafik, juga termasuk usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang masih banyak melakukan dosa dan tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Kesempatan ini insya Allah kita akan coba membacakan dalil-dalil tentang bukti dari Al-Quran dan Sunnah, ya, juga ijma' para ulama tentang adanya siksa kubur, serta beberapa contoh bukti nyata di lapangan tentang adanya siksa kubur itu. Yang pertama, teman-teman sekalian, Anda bisa membuka Al-Quran di HP Anda dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Itu di ayat 45 sampai 46. Sekali lagi surah Ghafir atau surah Mu'min. Tapi yang di Al-Quran kalau Anda lihat di daftar isi biasanya surah Mu'min disebutkan, bukan surah Ghafir ya. Ini nama lainnya. Ayatnya 45 sampai 46. Ini tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzabin naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Artinya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Saya ulangi, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung, diliputi oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini di mana? Di kubur. Belum ke akhirat, belum ke neraka. Dikatakan kepada para malaikat, pada saat kiamat terjadi, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, yang terkenal ahli tafsir beliau tafsir Quranul Azim, mengatakan arwah Fir'aun, tafsir surah Al-Ghafir, surah Ghafir, surah Mu'min ayat 45-46, beliau mengatakan arwah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang terus menerus di kuburan hingga hari kiamat. Ketika kiamat datang, barulah arwah dan jasad mereka sama-sama merasakan api neraka. Ayat-ayat ini adalah landasan kuat bagi ahli sunnah tentang adanya azab kubur. Ini dalil pertama tentang adanya siksa kubur. Ini sudah disepakati oleh kaumnya ulama, ya. Dan ini juga dinukil Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan beliau, juga Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya, juga Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, ya. Dan cukup banyak tentunya seperti As-Sa'di juga dalam tafsirnya, tafsir Karimur Rahman juga sama menukil semua makna yang sama. Jadi ahli-ahli tafsir sepakat tentang adanya siksa kubur tersebut. Dari ayat ini ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa arwah mereka ada di sayap burung hitam yang bertengkar di atas neraka yang datang di kala sore dan di pagi hari. Ya. Dan Ibnu Abbas pun menetapkan adanya siksa kubur. Kemudian yang kedua, Anda bisa buka masih dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Al-An'am ayat 93. Yang bunyinya, saya bacakan sekali lagi Al-An'am surah nomor 6 ya, ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratil maut, orang kafir, orang munafik, orang-orang yang banyak melakukan dosa-dosa dan tidak taubat, ya. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah ruhmu atau nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya, membuat judul bab maja fi adzabil qabr. Bab tentang datangnya atau tentang siksa kubur, dan beliau mengangkat ayat Al-An'am 93 adalah dalil pertama tentang masalah adanya siksa kubur. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir yang masyhur juga, mengatakan ayat ini adalah dalil adanya azab dan nikmat kubur karena dari konteks kalimatnya azab yang ditujukan kepada orang-orang kafir tersebut dirasakan ketika sakaratil maut, ketika dicabut nyawa mereka. Nah, ketika dicabut nyawa mereka. Ya, jadi ini berarti menandakan ada siksa kubur itu. Ya, ada siksa kubur itu. Kemudian juga teman-teman bisa membuka ya, di juz 30 tentunya yang masyhur ya. At-Takatsur. Surah At-Takatsur ya. Kita buka dulu insyaallah. At-Takatsur ini ada di, sudah dibuka surah At-Takatsur, surah nomor 102 ya. Masyhur ini, 8 ayat isinya. Anda mungkin tidak asing biasa membaca dalam sholat.
Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat 2-nya, hatta zurtumul maqabir, jamak daripada kubur. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Maksudnya adanya balasan di kuburan itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan kamu sampai lalai. Karena pasti kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La taraunnal jahim. Niscaya kau benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la taraunnaha ainal yaqin. Dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Mata yang jelas. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai tentang hal-hal kenikmatan yang telah kamu bermegah-megah di dunia itu. Ini masyhur sekali ayat ini tentang masalah adanya sampai kalian mendatangi kuburan tersebut. Artinya akan mulai ada balasan di situ, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ya, ini jelas sekali. Tentu kita bicara tentang siksa kubur. Kalau kita bicara tentang nikmat kubur juga ada ya. Jadi ada dua tuh, nikmat dan siksa. Kalau tadi semua itu dalil Al-Quran tentang siksa. Kalau kita mau perlengkap ini bahasan dengan adanya nikmat kubur, Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 154. Sekali lagi Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 154. Tentang orang-orang yang mati syahid. Mereka Allah pastikan tidak mati. Ya, dan mereka mendapatkan nikmat. Di mana mereka sekarang? Surga belum bisa dimasukin. Nanti di hari kiamat tentunya. Mereka ada di alam barzah, di kuburan mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Mereka sebenarnya masih hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, rahimahullah, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa para syuhada itu hidup di alam barzah dalam keadaan senantiasa diberi rezeki oleh Allah, sebagaimana dalam hadis yang terdapat pada Sahih Muslim. Lalu beliau menyebutkan hadisnya, ya, hadis yang masyhur tentang bagaimana pada saat meninggalnya para syuhada Uhud. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saudara-saudara kalian ini, sambil menunjuk jenazah mereka, sekarang mereka sedang berbicara dengan Tuhan kalian. Langsung live Nabi SAW sampaikan pada saat itu. Wahyu. Lalu mereka, Allah SWT mengatakan, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin ya Allah, engkau kembalikan kami ke dunia, agar kami hidup kembali dan kami berperang lagi lalu kami terbunuh di jalanmu. Karena besarnya nikmat yang mereka lihat mereka dapatkan. Lalu Allah mengatakan, sudah menjadi peraturanku, tidak ada lagi yang kembali ke dunia setelah dia meninggal. Maksudnya tidak ada lagi kehidupan itu kedua kali. Sudah sekarang kehidupan abadi. Nikmat abadi di surga atau siksa abadi di neraka. Wa na'udzubillah. Atau ada siksa sementara bagi orang yang bermaksiat, bagi dari orang beriman yang akan masuk ke dalam surga nantinya gitu kan. Setelah dibersihkan dosanya. Maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada orang-orang yang belum menyusul kami agar jangan mereka takut. Hasan Basri berkata, para syuhada itu hidup di sisi Allah. Mereka dihadapkan kepada surga sehingga mereka pun merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana arwah Fir'aun dan kaumnya yang dihadapkan ke neraka setiap pagi dan sore hari sehingga mereka merasakan kesengsaraan. Ya, ini dinukil dari kitab Ma'alimut Tanzil halaman 168. Kalau dari sunnah banyak sekali dalilnya. Banyak sekali dalil tentang masalah siksa kubur ini. Tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Mungkin Anda mengatakan ayatnya terlihat global. Baik, ada yang lebih khusus? Ada banyak. Yang lebih mengkhususkan lagi, lebih merincikan lagi adalah sabda-sabda Nabi SAW. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Nomor 7393. Ahmad nomor 12026. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dia mendengarkan Nabi SAW bersabda, laula alla tadafanu la da'autu Allah azza wa jal an yasma'akum aw yasmi'akum aw an yusmi'akum min adabil qabri ma asma'ani. Seandainya kalian tidak saling menguburkan, maka tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur sebagaimana aku diperdengarkan.
Jadi Nabi SAW memastikan dari hadis ini bahwasanya memang Allah menutup kuping kita, manusia dan jin, untuk mendengarkan siksa kubur. Ya. Karena memang kalau seandainya seseorang mendengarkan, mungkin dia bisa meninggal. Bahkan tidak ada yang saling menguburkan satu sama yang lain. Karena kita pada saat masuk ke kuburan, mengantar jenazah, memasukkan ke liang lahat, kalau kita bisa dengar bagaimana di situ mungkin ada 100 kubur, ada 90 atau 50 yang disiksa, kita udah bisa meninggal di tempat karena teriakan-teriakan mereka. Ya. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian ya, penyampaian Nabi SAW. Begitu juga dengan hadis yang lain, diceritakan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6005 ya. An Aisyah qalat dakhalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah faqalata li inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Ibunda mulia Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah masuk kepadaku dua orang tua, ajuzan, ibu yang sudah sangat tua, dari orang Yahudi Madinah. Kemudian keduanya berkata, sungguhnya penghuni kuburan disiksa di kubur mereka. Fakadzabtuhuma, lalu saya memungkiri keduanya. Walam an'im an usaddikuhuma, dan saya tidak ingin sebenarnya membenarkan mereka karena Aisyah waktu itu belum mengetahuinya. Fakharajata wa dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun hanya keluar dari rumahku, dan setelah itu Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini wa dzakartulah. Ya Rasulullah, kedua ibu tua tadi itu, kemudian beliau menceritakan tentang kisahnya. Faqala sadaqata. Maka Nabi SAW mengatakan mereka berdua benar. Innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhu al-bahaimu kulluha. Sesungguhnya mereka yang disiksa di kubur itu, wa na'udzubillah, betul-betul didengar siksaan mereka oleh seluruh hewan-hewan. Lalu Aisyah berkata, "Fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwadha min 'adzabil qabr." Oleh karena itu setelah penyampaian tadi itu aku tidak pernah lagi melihat Nabi SAW meninggalkan doa ya, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Makanya kita di sini kan doa sebelum salam ya. Nah, Nabi SAW berlindung kepada itu karena luar biasa siksa kubur itu. Ya. Kemudian juga hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1369 ya. Muslim 7398. Kata Rasulullah SAW, "Idza uq'ida al-mu'minu fi qabrihi utiya, thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, fadzalika qawlu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Jika seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, ia kemudian didatangi oleh dua malaikat lalu bertanya kepadanya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ya, maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menubuhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh, dari surah Ibrahim ayat 27. Dan ini bukti nyata tentang penyampaian Nabi SAW ada siksa kubur. Kemudian dalil yang selanjutnya, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini hadis riwayat Bukhari nomor 6055 dan Muslim 703, yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinati aw Makkah. Satu hari pernah Nabi SAW keluar lalu melewati pekuburan di Madinah atau di Mekah. Ya. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Maka beliau mendengar dua orang yang sedang disiksa di kubur mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang disiksa, ya. Tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar menurut mereka berdua. Dalam riwayat yang dikatakan wa innaha lakabirah. Sesungguhnya dosa itu besar yang mereka lakukan. Tsumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Pastikan keduanya disiksa karena dosa besar. Makanya Imam Madzhabi rahimahullah
Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan ya, kedua perbuatan ini dalam dosa besar. Yang pertama kata Nabi SAW, ya, tidak cebok dari kencingnya. Tidak bersuci dari kencingnya. Kemudian yang kedua, suka mengadu domba. Ini Nabi SAW pastikan, jadi live ini. Lewat kuburan lalu beliau mengatakan, kedua penghuni kuburan sedang disiksa. Lalu beliau jelaskan, salah satu sebab siksa kubur adalah tidak cebok tadi. Berapa banyak umat Islam yang ikut-ikutan sama orang kafir. Ya, mereka tidak menggunakan air. Bahkan lebih parah daripada itu, naudzubillah, ya, sampai pada tingkat buang air besar pun. Buang air kecil dan buang air besar ini bisa membatalkan sholat kalau masih ada kotoran tidak cebok. Saya bahkan pernah mendatangi beberapa negara non-muslim dan saya pada saat bertamu diundang makan di rumah orang-orang Islam di sana, subhanallah mereka juga mengikuti cara itu. Susah, nggak ada air. Saya pernah masuk ke WC mereka bingung mau bagaimana caranya. Sebagian mereka yang peduli dengan masalah agama, mereka beli ember atau mereka menziarahkan. Sebenarnya mereka bisa menyiapkan spoitnya atau ya, showernya atau apalah ya yang bisa dipakai. Tapi subhanallah mereka tidak lakukan itu. Itu di rumah Islam dan saya lihat sendiri. Allahul musta'an. Ini bahaya penyebab siksa kubur. Dan ulama mengatakan semua dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, ya, itu kalau orang tidak taubat bisa menjadi penyebab siksa kubur. Maka harus hati-hati. Sementara ijma' para ulama dinukil dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazilul akhirah, wa man naja minhu, fama ba'du aisara minhu." Sesungguhnya kubur adalah awal tempat menuju ke akhirat. Siapa yang lolos darinya, selamat, maka yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa man lam yamju minhu, fama ba'du ashaddu min. Siapa yang tidak lolos di kuburan, maka yang setelahnya akan lebih parah. Qala faqala Uthman radhiyallahu anhu ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'a min. Setelah itu kata Uthman bin Affan, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan. Diriwayatkan Tirmidzi nomor 2308 dan dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar rahimahumullah semuanya. Juga Aisyah, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in juga ya, menyatakan keimanan mereka terhadap siksa kubur. Juga Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari rahimahullah berkata, "Wa ankaru syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin." Dan ada orang-orang yang memungkiri tentang syafaat Nabi SAW terhadap pelaku-pelaku dosa. Si Nabi SAW masih bisa menolong mereka tapi di akhirat. Ya. Ataupun di kuburan, kalau Nabi SAW masih hidup seperti pernah terjadi, Nabi SAW lewat dua kuburan lalu beliau meminta agar mendatangkan dua pelapa kurma lalu dibelah dua lalu Nabi SAW tancapkan. Lalu beliau mengatakan semoga siksa mereka diringankan oleh Allah selama dua potongan ini belum kering. Dan ini tentu mukjizat Nabi SAW ya. Tidak semua orang bisa melakukan. Terbukti tidak ada satupun sahabat dinukil setelah itu yang melakukan sikap Nabi SAW tadi. Karena mereka faham ini adalah mukjizat. Kalau semua orang bisa menancapkan pohon ya, atau pelapa kurma lalu meringankan siksa kubur, semua orang akan lakukan untuk keluarganya. Tapi ini hanya khusus untuk Nabi SAW. Beliau mengatakan, ada orang-orang yang memungkiri tentang pertolongan Nabi SAW terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. وَدَفَعُوا الرِّوَايَاتْ فِي ذَلِكَ عَنِ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ. Dan mereka coba menukil riwayat-riwayat dari generasi salaf terdahulu. وَجَهَدُوا عَذَابَ الْقَبْرِ وَأَنَّ الْكُفَّارَ فِي قُبُورِهِمْ يُعَذَّبُونَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ الصَّحَابَةُ التَّابِعُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. Mereka juga menolak kebenaran akan adanya siksa kubur dan bahwasanya orang kafir diadab dalam kubur mereka, padahal para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum telah bersepakat tentang hal tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah lewat kuburan. Lalu beliau menasihati orang-orang dengan nasihat yang luar biasa tentang kuburan tersebut. Imam Qurtubi menukil juga
di dalam buku beliau tentang At-Tadhkirah, peringatan tentang masalah kematian dan segala macam. Beliau mengingatkan banyak sekali dalil tentang masalah siksa kubur. Dan kemudian beliau mengangkat banyak sekali kisah-kisah nyata tentang masalah kubur. Saya akan coba datangkan teman-teman sekalian beberapa bukti ya yang pernah terjadi. Di antaranya dinukil di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah, pendiri pertama dinasti Umayyah, sekitar di tahun 53 kalau saya tidak salah ya, tahun 50-an Hijriyah, karena beliau menjadi khalifah dari tahun 40 sampai 60 Hijriyah. Ya, beliau 20 tahun menjadi gubernur dari zaman Umar bin Khattab sampai zaman Ali radhiyallahu ajma'in. Kemudian setelah itu beliau menjadi khalifah selama 20 tahun. Yang jelas di masa beliau pernah ada laporan dari masyarakat Madinah kalau ada sumber air mereka temukan dan sumber air ini mau dialurkan ke Madinah hanya saja melewatin kuburan para syuhada Uhud. Para syuhada Uhud. Maka pada saat itu pun mereka berdiskusi dan masih ada beberapa sahabat yang hidup. Akhirnya Muawiyah mengeluarkan instruksi boleh menggali kuburan para syuhada dan memindahkan mereka demi untuk maslahat umum. Maka mereka mulai menggalilah pada saat itu. Di antara yang ikut menggali adalah Jabir. Jabir radhiyallahu anhu masih muda pada saat Nabi SAW meninggal dan beliau punya ayah bernama Abdullah bin Haram, termasuk orang yang pertama mati syahid di Uhud. Dan Nabi SAW memastikan kepada Jabir kalau ayahnya satu-satunya orang yang Allah ajak bicara dari tanpa ada hijab, dan Allah menyuruh ayahnya untuk meminta sesuatu. Namun dia hanya minta agar dikembalikan ke dunia agar bisa terbunuh lagi mati syahid. Jadi mereka orang mati syahid ini merindukan tusukan itu pada saat ditusuk, pada saat kena peluru, pada saat kena bom, itu yang dia rindukan. Karena pada saat itu begitu kena, dia nggak rasa lagi sakitnya. Ajalnya sudah datang, orang yang mati sudah tinggal lihat malaikat saja, tidak lihat lagi apa yang sedang terjadi pada dia, tidak rasakan lagi. Maka dia melihat semuanya janji Allah SWT yang sangat besar, luar biasa. Maka digalilah. Dan Jabir menceritakan radhiyallahu anhu, saya masih mengingat ayahku dikubur dengan bajunya yang berwarna hitam bergaris putih. Dan baju itu masih utuh, serta ayah saya masih memegang luka di bagian kepalanya, yang pada saat kami pindahkan tangannya darahnya ngucur. Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Ini terjadi kurang lebih di tahun 53 Hijriah, 50 tahun setelah kejadian perang Uhud. Bagaimana mereka tetap ada di kubur tersebut, utuh jasadnya. Dan juga jenazah Hamzah radhiyallahu anhu, pada saat mereka memindahkan dan mau masukkan, dinukil dalam kisah buku-buku sejarah, ada salah satu orang yang menggali kuburan tersebut untuk menguburkan kembali, tidak sengaja cangkul mereka menyentuh jempol kakinya Hamzah dan mengeluarkan darah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bagaimana Nabi SAW memastikan mereka berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala para syuhada Uhud itu. Anda bisa kembali ke kajian kami di Sirah Nabawi, bagaimana luar biasanya Nabi SAW live menyampaikan kalau mereka ini hidup. Dan Allah menyebutkan ke dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kalian mengira orang yang terbunuh jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Gak usah takut. Kami sudah lihat nih. Allah katakan dalam Al-Quran. Juga di kejadian Uhud, pada saat pertama terjadi perang Uhud, sudah selesai. Maaf, ini kejadian perang Badar, bukan di Uhud. Perang Badar. Waktu terbunuh tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid, Utbah, banyak yang meninggal. Kurang lebih 70 tokoh-tokoh Quraisy mati semua. Tinggal di Mekah pada saat itu tersisa orang yang tua saja, Abu Sufyan saja. Karena tidak ikut berperang. Kuasa Allah SWT, Allah nanti berikan hidayah dia masuk Islam. Radhiyallahu anhu. Tapi yang lain semua ini pembenci-pembenci Islam mati semua. Nabi SAW memang pernah sebutin mereka. Di Mekah. Kalau Allah SWT akan menghukum mereka dengan kata
Para sahabat kami melihat orang-orang yang Nabi SAW sebutkan namanya itu terbunuh di Badr. Yang jelas setelah selesai peperangan, yang lain ada ditawan, ada yang melarikan diri dari pasukan Quraisy. Maka Nabi SAW suruh mengumpulkan jenazah orang-orang kafir Quraisy di sumur. Sebuah sumur. Lalu Nabi SAW setelah dikubur semuanya. Kecuali waktu itu kalau tidak salah Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal salah satunya yang tidak bisa lagi ditarik. Kalau saya Umayyah bin Khalaf, karena kalau ditarik mau digiring itu badannya bisa copot dari tubuhnya, membusuk udah. Maka dia dilemparin dengan batu sehingga tertumpuk gitu. Tapi yang lain dilempar dalam sumur. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut satu-satu nama mereka. Satu persatu disebutkan. Wahai fulan bin fulan. Setelah sebutkan semua kata Nabi SAW, apakah kalian sudah merasakan dan mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maka kata Umar, ya Rasulullah, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa dengar, mereka jadi jenazah mau dengar Anda. Kata Nabi SAW, hai Umar, mereka lebih jelas mendengarkan perkataanku daripada kau mendengarkan perkataanku. Tapi sekali lagi ini mukjizat. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang bisa berbicara dengan jenazah seperti ini. Artinya Nabi SAW ingin memastikan, nih mereka sekarang kita kubur di sini di dalam sumur ini, mereka disiksa. Sebagaimana para syuhada, mereka bahagia. Pelajaran yang penting teman-teman, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini. Siksa kubur itu ada. Sebagaimana nikmat itu ada. Ya, jangan sampai lalai. Bagi Anda yang merasa dirinya tampan, yang merasa dirinya cantik, yang merasa dirinya masih muda, yang merasa dirinya olahragawan, yang merasa dirinya bertumpu padanya prestasi duniawi, jangan tertipu. Tunggangi semua itu untuk menyelamatkan dirimu, hai hamba Allah. Semua yang coba menjerumuskanmu pada kemaksiatan, saudaraku seiman, yang mengatakan, nggak apa-apalah ikut ke diskotik, ke karaoke, gini, gue yang tanggung dosa lu misalnya. Itu semua omong kosong. Allah SWT mengatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak akan pernah ada orang yang menanggung dosa orang lain. Gak ada ceritanya, saya ngajak, ayo kamu zina aja, nanti saya tanggung dosamu. Sehingga dia bersih dari dosa, dia berzina. Enggak. Tetap dia dapat dosa zina, cuman saya na'udzubillah, seseorang yang mengajak itu dapat dosa zina orang itu walaupun dia tidak berzina. Karena dia yang menunjukkan, dia yang mengajak. Tapi orang itu tidak lepas dari dosa. Tetap dia akan tanggung dosanya sendiri. Orang-orang yang selalu menipu Anda, nggak apa-apa masih muda, apalah mumpung masih muda. Ini saya sering dengar dari orang tua yang tidak paham agama ya. Subhanallah. Mumpung masih muda, mana pacarmu nak? Mana ini? Mana gitu? Kenapa kau nggak begini? Kenapa kau nggak coba? Atau mungkin paman bilang sama ponakannya, tante bilang sama ponakannya. Dulu juga tante begitu, dulu juga paman begitu. Mengajarkan keburukan sehingga ponakannya berbuat dosa, zina, mabuk, dia panen dosa juga di rumah padahal dia nggak buat lagi. Kenapa harus ajarkan keburukan? Bukankah Nabi SAW mengatakan siapa yang memberikan contoh terhadap perbuatan yang baik, dia akan mendapatkan pahala seperti yang diberikan kepada orang yang mengikutinya tanpa diambil atau dikurangi dari pahala orang yang mengikutinya itu. Kita ajak orang sholat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Tapi dia punya pahala nilai seperti dia punya diberikan kepada kita karena kita mengajaknya. Makin banyak kita mengajak orang, maka makin banyak bonus-bonus yang kita dapatkan. Dan ini sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita teman-teman sekalian. Selain ibadah yang kita kerjakan sendiri, kita bisa panen juga dari orang-orang yang kita ajak. Begitu juga sebaliknya, hati-hati. Kata Nabi SAW, dan siapa yang mengajak pada keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, memberikan contoh yang buruk, maka dia akan panen dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau dia berzina dapat 100 dosa misalnya. Dia berdosa dan dapat 100 dosa, dia akan dihukum. Yang mengajarkan juga, yang mentraktir, yang menunjukkan, yang mengajarkan, dan segala macam. Ini juga dapat dosa yang sama, walaupun dia tidak melakukannya. Maka harus hati-hati. Mereka-mereka yang mengajak Anda ini, paling jauh dia cuma bisa antar sampai depan kuburan. Setelah itu apa? Mereka akan pulang dengan aktivitasnya. Anda akan tinggal sendiri, saudaraku. Saya ulangi, renungi baik-baik. Anda akan tinggal sendiri demi Allah di kuburan itu. Kata Nabi SAW, tidak ada yang teman Anda kecuali amal Anda sendiri. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, maka akan ikut bersamanya ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya,
amalnya. Dan akan pulang dua, keluarganya dan hartanya. Dan tinggal bersamanya amalnya. Istri yang mengaku cinta benar sama suaminya. Atau suami yang cinta pada istrinya. Atau orang tua pada anak. Anak pada orang tua. Sahabat pada sahabat. Tidak akan pernah nginap di kuburan. Mustahil. Paling lama 1 jam. Besok dia pulang. Sedih di rumah ya. Tapi setelah itu dia akan mulai beransur-ansur melupakan. Istri kita bisa nikah sama orang lain, suami kita bisa nikah sama orang lain, anak-anak sudah nikmati warisan, selesai. Habis sudah ceritanya. Anda pun hanya akan dikenang berapa waktu? Mungkin awal-awal masih panas beritanya. Oke, dikenang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, habis itu. Anda sekarang teman-teman ikuti acara kita ini. Siapa di antara Anda yang mengetahui kisah tentang kakek bapak Anda, ayah Anda? Bukan kakek Anda berarti ya, kakek ayah Anda. Apa ada di antara Anda yang tahu kisahnya? Mungkin 1-2 orang itu pun sedikit. Kita sudah tidak tahu. Tidak tahu. Kita sudah cucu, sudah ya, yang kesekian. Kita sudah tidak tahu. Yang kenang kita cuma generasi terdekat saja. Yang masih hidup aja, itu sudah sedikit sekali yang mengenang gitu. Tidak bisa dipungkiri masalah itu. Kemudian yang kedua harta. Mobil Anda, Ferrari, Alphard, apalah semua mobil-mobil yang mahal. Paling jauh di pagar kuburan. Habis itu pulang jadi warisan, kenangan. Orang cuma mengatakan, oh ini mobilnya si fulan dulu. Oh ini sepatunya, oh ini bajunya, oh ini rumahnya. Habis itu selesai. Nah yang selama ini Anda selalu sholat ala kadarnya, sedekah dengan pelit, ya, perhitungannya luar biasa. Umroh dan haji yang selalu ditunda-tunda, baca Quran, belajar Quran selalu ditunda-tunda, zikir pagi petang yang selalu dilalaikan, banyak hilang semua. Ini yang menemani Anda nanti. Makanya ini didahulukan daripada ini dan ini teman-teman sekalian. Apalagi kalau yang diwajibkan oleh Allah SWT, kayak sholat wajib. Biar orang tua kita panggil, kita nggak boleh batalkan kalau sholat wajib. Kalau yang wajib haknya Allah SWT, kecuali amal-amal sunnah. Jadi beramal sebelum menyesal. Kata Nabi SAW, kafa bil mauti dzakira, cukuplah mati menjadi peringatan. Beliau juga mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratin kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur di Mekah, tapi sekarang ziarahilah karena dia mengingatkan kalian tentang akhirat. Ini bukan menakut-nakuti teman-teman, tapi perlu kita renungi. Rabi' ibn Haytham rahimahullah buat liang lahat di belakang rumahnya. Pada sudah mulai rasa sedikit malas ibadah, langsung dia masuk di situ sendirian. Dia masuk ke liang lahat, dia duduk. Lalu kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Nanti orang-orang yang meninggal itu akan menyesal dan dia baca firman Allah. Artinya begini, qala rabbirji'un, wahai qala rabbirji'un, ya Allah, ya Tuhan kami kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, semoga aku bisa mengerjakan amal-amal saleh yang pernah aku sia-siakan. Menyesal dia. Kesempatan emas untuk beribadah disia-siakan. Mana Anda dari sholat berjamaah yang hanya 10 menit? Mana Anda dari doa antara azan dan iqamah? Mana Anda dari sedekah yang harus dirutinkan setiap hari? Mana Anda dari bakti sama orang tua? Mana Anda dari zikir pagi petang? Mana Anda dari ayat-ayat Al-Quran yang akan Anda rindukan pahalanya di kuburan menemani kita? Allahul Musta'an. Sadar teman-teman sekalian sebelum menyesal. Yang mengikuti acara kita sore ini, Allah SWT menginginkan kebaikan buat Anda supaya sampai kepada Anda informasi ini. Dan banyak orang subhanallah menunda-nunda taubat sambil mengatakan iya sih, ya kapan ya, seakan-akan menunggu dari atas langit turun tangan memberhentikan dia. Tidak akan terjadi. Allah sampaikan kepada Anda dengan cara seperti ini, peringatan sampai kepada Anda. Anda harus jeli menangkap sinyal-sinyal itu. Anda dengarkan azan panggilan sholat. Kalau Anda tidak mau sholat, ya sudah lalailah Anda. Tidak mungkin Allah langsung utus malaikat pegang, ayo kamu sholat, dipaksa. Enggak akan terjadi itu. Makanya Allah mengatakan, faman syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Hati-hati teman-teman sekalian. Semoga Allah SWT menjaga kita dan jangan sampai kita terus-menerus lalai. Terus-menerus lalai. Ya. Ingat, ruangan ICU di rumah sakit itu sedikit jumlahnya. Berapa Anda kenal ruangan ICU di rumah sakit? 2, 3. Anggap kalau rumah sakit yang luar biasa besarnya, yang
super VIP lah, ya. Itu mungkin anggaplah 10 ICU-nya. Misal, contoh. Pertemukan dengan orang yang di rumah sakit, yang di ICU ataupun di kamar secara umum. Pikirkan dan coba renungi rumah sakit terbesar di dunia. Coba lihat jumlah yang ada di situ. Berikut semua pegawainya. Mana lebih banyak jumlahnya itu dengan orang yang lalu lalang depan rumah sakit itu. Anda akan temukan yang lalu lalang jauh lebih banyak jumlahnya. Artinya orang yang sehat lebih banyak daripada orang yang sakit. Dan mereka meninggal juga. Banyak orang mengkhayal kadang-kadang nanti kalau masuk ruangan ICU tidak sadarkan diri baru meninggal dunia. Tidak, saudaraku. Coba nonton di YouTube itu. Ya, mati tiba-tiba. Akan banyak cuplikan. Ada orang lagi jalan tiba-tiba mati. Ada orang lagi duduk mati tiba-tiba. Masing-masing sesuai dengan amalnya dia. Ada orang lagi ceramah meninggal. Ada orang lagi mabuk-mabukan menyanyi meninggal. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Banyak. Kemudian kita dikasih husnul khatim. Antum kalau mau lihat, ini kata penutup saya, bahwa kita buka pertanyaan insya Allah. Kalau mau ya, melihat orang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat seperti sabda Nabi SAW. Allah akan menutup hidup seorang hamba sesuai dengan amal yang sering dia kerjakan. Jangan terpengaruh dengan kedoknya. Allah musta'an. Semoga Allah menolong kita. Kalau orang itu meninggal dalam kondisi dia sujud sholat, baca Al-Quran, lagi tawaf, umrah, lagi bersedekah, lagi berbakti sama orang tua, lagi silaturahim. Ini berarti inilah yang rutin dia kerjakan. Allah pandu dia menutup hidupnya dengan amal yang sering dia lakukan. Kalau orang itu biar kedoknya kelihatan sore atau sore, ternyata dia meninggal naudzubillah dalam kondisi ya dekat khamr atau dengan pezina, dengan segala macam, itu berarti itulah hidup dia sebenarnya. Ya. Bukan patokan orang itu berarti soleh harus tersenyum. Hamzah radhiyallahu anhu itu dibelah hidungnya. Berdarah semua, dadanya disobek. Rusak secara fisik. Tapi beliau pemimpin para syuhada. Ya. Orang-orang kafir bahkan sekarang saya lihat cuplikannya, ada seorang anak muda di Timur Tengah membuat cuplikan, dia datang ke Amerika. Tergantung kekayaan orang. Kalau orang punya duit banyak, maka dia bisa menyewa tempat untuk kerabatnya yang meninggal itu untuk dimumikan, kemudian diberikan peti. Jadi kalau dia mau lihat, dia mau sapa, dia tinggal lewat pakai mobilnya, dia bayar scan lewat kaca, dilihatin ini. Tapi mereka tidak sadar kalau sebenarnya adab tetap sampai ke mereka walaupun fisiknya seperti itu. Allah musta'an.